Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap mengaji di bulan Ramadan ini, yakni masih dengan saya mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga semua niat baik kita, amal soleh kita, puasa kita, belajar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwan ta'ala wa jama'a asyhadu wa sallallahu alaihi wasallam wa syarih wa sana ila mudarrij bidina wa madina wa jadadil wa jadadil wa saqal wa qarab wa syai'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya meneruskan kajian kita yang kemarin tentang etika seorang santri kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalu lan teman-teman ngucap sapa ulama, man utawi sapane wong iku lam yasbir ola sabar sapa man ala dzullit ta'allumi ing atase inone belajar, bagi yang mongko tetep apa umruhu umure man fi amayatil jahal ing dalem wuta bodohan. Waman utawi sapane wong iku sabar sapa man alaihi ing atase ta'allum ing atase belajar, ala mangko luhur apa amruhu perkarane man ila izzid akhirati marang mulya akhirat wa dunya lan dunya. Wa minhu lan iku setengah sangking sabar belajar al atharu utawi athar al masyhuru kang masyhur an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bunyinya, dalil tu ina sapa ingsun taliban hale kang dolek hale dadi santri, fa aziztu mongkon mulya sapa ingsun matluban hale kang den goleki, tegese dadi guru, dadi wong sing diajeni. Jadi salah satu etika seorang santri yakni harus sabar dalam belajar. Seorang santri itu harus memiliki ketahanan mental yang bisa membuatnya terus bersabar untuk belajar. Karena pertemuan yang kemarin telah kita jelaskan bahwa belajar itu terkadang kita memiliki guru yang keras seperti yang kemarin. Nah, baik guru itu keras, baik guru itu sabar, kita harus tetap sabar dalam menuntut ilmu. Karena ketika kita tidak sabar, kita akan tetap berada dalam kebutaan dan kebodohan. Jadi kebodohan itu digambarkan sebuah kebutaan, tidak bisa melihat. Namun barang siapa yang sabar ketika belajar, ketika menuntut ilmu, maka urusannya atau perkaranya itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Jadi dia akan mulia di akhirat dan dunia. Nah, di sini yang saya perlu garis bawahi yakni reward, ganjaran atau pahala yang didahulukan oleh seorang penuntut ilmu atau orang yang belajar atau seorang santri, yakni dia mulia di akhirat, baru ketika itu mulia di dunia. Tapi yang penting yang pertama itu yang mulia di akhirat, karena mau bagaimanapun
tujuan terakhir kita, pemberhentian terakhir kita nanti di akhirat, bukan di dunia. Jangan sampai kita dengan menuntut ilmu tujuannya untuk mencari keenaan dunia, tujuannya untuk mencari kenikmatan dunia. Insya Allah ketika kita menerima ketentuan Allah, nanti janji yang pasti dijanjikan oleh Allah itu di akhirat, dunianya juga akan dapat itu. Tapi yang penting niatnya itu untuk akhirat. Orang yang menuntut ilmu di samping sabar, niatnya juga harus untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, bukan memprioritaskan dunia. Bukan kok belajar kita mencari ketenaran, bukan. Ketika nanti sudah sukses untuk mencari ketenaran, bukan. Tapi untuk memiliki niat baik, menyebarkan ilmu seluas-luasnya untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, meluhurkan kalimat Allah itu. Dan juga Ibnu Abbas itu pernah berkata bahwa beliau itu semasa menjadi murid, ya, Ibnu Abbas itu salah satu muridnya Rasulullah. Jadi beliau belajar langsung kepada Rasulullah. Nah itu kita tahu zaman sekarang pun menjadi seorang murid, menjadi seorang santri itu berat. Harus sabar, tiap hari ngaji, ada jamnya dan yang lain-lain. Namun segala kesusahan tersebut itu ketika sudah sukses, nanti kita bisa menikmati atau dimuliakan oleh Allah, ya, bukan dimuliakan oleh manusia. Manusia itu ketika kita dimuliakan oleh Allah, manusia juga pasti akan memuliakan. Nah, ketika kita sudah sukses dan kemudian derajat kita diangkat oleh Allah, nanti orang-orang akan yang mencari kita, bukan kita lagi yang mencari itu. Waqad ahsana lan wis teman-teman bagusi sapa man wong kala kang ngucap sapa man. Pengucape man lam yaduk, man utawi sapane wong iku lam yaduk ora ngincipi sapa man tokmal madallati ing rasane ino saatan ing dalem sak mangsa qata'a mongko menjalani mongko ngambah sapa man az-zamana ing zaman bi asrihi kelawan kerangkene man madlulan hale kang ino. Nah, jadi ada sebuah makalah, ada sebuah peribahasa, ya, yang ungkapan yang mengatakan barang siapa yang tidak mencicipi rasanya hina, rasanya susah dalam belajar walaupun hanya sebentar. Nah, kita kan hitungannya kalau dihitung dengan belajar dengan hidup kita, seumpama kita dikasih Allah hidup 60 tahun. Kita buat belajar paling mondok pol-polan itu kalau zaman sekarang umur 30 tahun itu sudah tua di pondoknya. Nah itu kan masih banyak waktu yang tersisa. Nah, tokman mencicipi itu ya sebentar berarti. Barang siapa orang yang tidak mau sebentar saja bersusah payah untuk menuntut ilmu, maka dia akan menjalani hidup dengan terkerangkeng dalam kehinaan. Maksudnya ya tidak tahu apa-apa, tidak memiliki manfaat khususnya kepada agama. Nah, karena memang belajar itu prosesnya berat. Seumpama begini, saya dulu itu menghafalkan Quran 30 juz itu anggap saja 5 tahun. Nah 5 tahun dibanding hidup saya sekarang kan cuma sebentar, tidak seberapa. Kalau saya sekarang umur 30-an, nah dikurangi 5 tahun kan 25. Nah waktu 5 tahun saya menghafalkan itu tidak sebanding dengan apa yang nanti kita dapat di masa depan. Namun ketika kita tidak mau meluangkan waktu 5 tahun yang tadi untuk bersusah payah menghafal Al-Quran, untuk bersusah payah belajar, nah seterusnya kita nanti menjalani hidup dalam keadaan hina atau dalam keadaan susah. Nah itu. Jadi ya dibelan-belani. Jadi kalau ada orang tua yang punya anak
ya monggo lah dipondokkan, monggo disekolahkan. Karena investasi terbesar seorang orang tua adalah anak. Ketika kita mendidik anaknya benar, insya Allah itu akan menjadi investasi yang menguntungkan untuk kita. Jadi paksa, tidak apa-apa. Anak kita pertama nggak kerasan mondok itu ya wajar, nggak kerasan mondok itu wajar. Namun kesusahan tersebut, kesulitan, ketidakkerasan yang dirasakan oleh anak tersebut, nanti akhirnya ketika dia sukses, dia akan merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dan orang tua juga tidak sia-sia memperjuangkan anaknya untuk bisa menjadi sukses. Nah itu. Kemudian faslun ay hadza faslun. Wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira adabe santri, adabe murid. Al mutaakkidati kang kukuh. Ayyakuna utawi yen ta ana sapa murid iku harison luba semangat ala ta'alumi ing atase belajar, muwadiban tur netepi alaihi ing atase ta'allum, ing atase belajar fi jami'il awqati ing dalam kabeh pira-pira wektu allati kang yatamakkanu kang dadi mungkin sapa murid minhu saking ta'allum fiha ing dalam awqat. Wala yakna'u lan ora nerima sapa murid bil qalili kelawan kang gidik ma'atamakkunihi ing dalem mumkine murid, ing dalem isone murid minal katsiri saking akeh. Dan selanjutnya seorang santri itu harus selalu semangat ketika belajar. Ini menjaga semangat belajar itu yang agak sulit. Itu kadang 1 minggu semangat, setelahnya males itu. Biasa santri kan gitu, murid kan gitu. Ada kalanya rajin masuk ngaji, minggu depannya enggak masuk sama sekali. Nah, untuk bisa rajin seperti ini itu harus memiliki tekad yang kuat. Harus konsisten kalau di sini, harus konsisten ketika belajar. Jangan Senin ngaji, Selasa bolos. Rabu bolos, Kamis ngaji. Itu namanya enggak konsisten. Wong gurune ae konsisten, mosok muridnya gak konsisten. Nah, kemudian harus selalu konsisten setiap waktu maksudnya. Dan kemudian santri itu juga tidak boleh tidak boleh menerima dengan yang sedikit. Jadi tidak boleh pasrah atau memilih sedikit sajalah. Saya ambil pelajaran dikit saja. Saya menghafalkan ayat sedikit saja, menghafalkan surat sedikit saja. Padahal dia mampu untuk menghafalkan lebih banyak. Yang bisa mengukur kemampuan diri kan kita sendiri. Nah, ketika kita merasa mampu untuk mendapatkan, untuk belajar banyak hal, itu kita harus mengambilnya. Jangan kok pasrah wis titik ae itu. Sedikit saja. Sedikit pokok dilakoni. Ya sing apik ya akeh terus dilakoni. Nah, jadi si santri itu harus memilih yang banyak daripada yang sedikit jika dia mampu. Walayah milu nan orang gawa sapa santri nafsahu ing awak dhewe ne santri utawa anak awak dhewe ne murid maing perkara la yutiku kang ora kuat sapa murid makhofatan krana wedi minal malali saking bosen wa dia imalan niyan barang hasola kang wis hasil apa ma. Namun ketika santri itu tidak bisa, murid itu tidak sanggup, ya sudah sekuatnya saja, semampunya saja. Kalau mampu sehari itu bisa menghafalkan 1 halaman, ya sudah 1 halaman, jangan ngotot 2 halaman, ntar malah koter yang belakang itu. Ditakutkan nanti ketika terlalu banyak itu santrinya bosan atau tidak menghiraukan yang sudah dipelajari atau yang sudah dihafalkan. Kadung sregep, maksa setengah juz ngapalno mari ngono lali itu. Wa hadza utawi mengkono-mengkono ora kuat, ora mengkono-mengkono layutiku iku yakhtalifu beda bi ikhtilafin nasi kelawan bedane menungso wal ahwali lan keadaan. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda dan keadaan seorang itu juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri.
Wa idza hadara lan tatkala hadir sapa santri ila majlis syekh maring majelis pengajiane syekh falam yajiduhu nuli ora nemoni sapa santri ing syekh intadzarahu mongko ngenteni sapa santri ing syekh wala zamalana tepi ajek sapa santri babahu ing lawangi syekh wala yufawitu lan ora ngepotno sapa santri wadhifatahu ing tugase santri illa ayu khofa kejaba yen den wedeni apa karo hatus syekh sengite syekh sengite guru lidzalika lan mengkono pot biaya alama gambare yang tawaro sapa murid min halihi saking keadaane guru al iqra'a ing mulang fi waktin ing dalem waktu suci bi'anihi kelawan peningale kelawan motone murid wa annahu lan sak temene guru iku la yukri'u ora macakno ora mulang sapa guru fi gori ing dalem liyane waktu. Nah, jadi santri itu ketika hadir ke tempat ngaji, ke tempat pengajian, kemudian gurunya belum datang. Nah, seorang santri itu harus menunggu sampai gurunya datang. Di sini dan tetap menunggu sampai gurunya datang atau keluar dari tempatnya atau keluar dari rumahnya lah gampangnya. Harus tunggu terus. Nah, itu. Namun ketika sudah melewati batas tertentu, waktu tertentu, santri itu diperbolehkan untuk buyar, untuk pulang karena gurunya tidak keluar. Takutnya ketika memang sudah di luar jam ngaji kok santri masih di situ dan guru itu menunjukkan respon yang ini bukan waktunya mengajar itu loh. Nah, itu berarti ada respon seperti itu ya santri ya sebaiknya pulang. Namun kalau gurunya tidak ada masalah ditunggu terus ya tidak masalah. Namun ketika memang sudah waktunya jam pulang kok gurunya belum datang ya santri pulang saja tidak apa-apa. Wa idza wajada lan tatkalane nemu sapa santri asyaikha ing syekh ing guru naiman hale turu au mustagilan utawa sibuk bi muhimin kelawan perkara kang penting lam yastadzin mongko ora izin sapa santri alih ing atase guru bal yasbiru balik sabar sapa santri ila istiqaidihi marang tangine guru au faraghi utawa rampungi guru au yang sorifu utawa buyar sapa santri wasabru utawi sabar iku au lalu utama kama kaya perkara kana kang ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa iruhu lan saliyane Ibnu Abbas iku yaf'aluna ngelakoni sapa Ibnu Abbas lan ghair. Kemudian ketika seorang santri itu mendapati gurunya sedang dalam keadaan tidur atau istirahat atau sedang tersibukkan oleh sesuatu yang penting sekali, yang urgent, yang tidak bisa ditinggal sama sekali. Maka seorang santri itu tidak boleh kemudian tok-tok, "Waalaikum, saya masuk ya." "Ustaz, masuk nggih." Tidak boleh. Jadi harus sabar, ditunggoni sampai tangi, sampai mari. Jadi kalau gurunya tidur ya ditunggu sampai bangun. Kalau gurunya ada keperluan ya ditunggu sampai selesai keperluannya. Namun ketika itu santri juga diperbolehkan untuk bubar. Kalau memang terlalu lama ya bubar saja. Toh nanti gurunya juga memaklumi, wis kesuwen. Telatnya wis suwe, praya. Jadi ketika santrinya sudah tidak ada, santriku berarti wis suwe mangenteni. Jadi ya libur saja, enggak apa-apa nanti pulang, bubar enggak ngaji karena gurunya ada kesibukan lain. Namun sabar menunggu itu lebih utama daripada yang tadi, daripada bubar tadi. Sabar sampai selesai. Bisa jadi kan nanti sama gurunya disuruh bubar bisa jadi. Tapi yang penting kita ada iktikad baik menunggu guru sampai selesai. Seperti para sahabat mengerjakan yakni sabar menunggu Rasulullah. Jadi para sahabat itu kadangkala Kanjeng Nabi itu ditunggu untuk sholat jamaah tidak keluar. Tidak keluar. Tapi sahabat tetap nunggu, tetap ditunggu sampai Nabi keluar untuk sholat jamaah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore ini. Kesimpulannya jadi seorang murid, orang yang belajar itu harus memiliki ketahanan mental dan sabar. Karena orang yang sabar itu akan mulia di akhirat dan dunia.
Kemudian orang yang tidak mau bersusah payah, maka dia akan hidup selamanya dalam kesusahan. Kemudian seorang santri itu harus tahu, harus bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ngaji itu tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Ketika memang gurunya sibuk atau yang lainnya, boleh untuk seorang santri bubar, tidak jadi menunggu gurunya. Tapi sabar menunggu guru sampai guru datang itu lebih utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.